Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muktisin Jeffrey Ainul Ma'ruf, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik saya di dalam pembelajaran di kelas untuk memunculkan budaya positif. Selain itu, di dalam video nanti saya juga akan membagikan bagaimana saya sudah mengajak dan mendesimasikan apa saja yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif kepada teman-teman sejawat saya. Dan di video yang ketiga, saya juga membagikan praktik baik saya bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada kasus penanganan siswa. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam bahagia. Di kelas ini, jadi satu pelajaran IPA pada pagi hari ini, kita targetnya adalah kita bisa membuat kontrak belajar atau keyakinan kelas di mata pelajaran IPA. Karena bisa jadi mata pelajaran yang lain, IPA, IPS, matematika, itu masing-masing pusat-pusat akan berbeda. Jadi beda sekali. Oke, jika tidak ada peraturan, kita nggak bisa peraturan yang lain. Apa? Karena itu meskipun sudah ada aturan bisa jadi bermasalah. Tadi kan ada yang pengen maju gitu ya, ada yang pengen maju, ada yang pengen nggak mau ngalah, sama-sama nggak mau ngalah. Oke, silakan. Kelihatan ya, Mas Ahmad menggambar centang. Ada berapa garis itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Coba Mas Atar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambar apa Mas Atar? Supaya jalannya itu nggak beda-beda. Sepakat teman-teman? Oke, silakan. Ini boleh lebih dari ini ya. Silakan mengusulkan, tunjuk tangan, mengusulkan kesepakatan kelas kita atau aturan di kelas kita itu seperti apa. Ke kamar mandi harus. Selanjutnya ada lagi masuk kelas. Tidak boleh makan, tidak boleh kami. Tidak boleh makan permen. Itu boleh makan. Boleh makan di atas kaki. Itu yang masih menggunakan kalimat negatif. Tahu nggak kalimat negatif itu? Kalimat negasi. Berupa larangan, itu kan supaya yang ada di pikiran kita itu semuanya positif. Ya, tadi ada kata-kata terlambat. Gitu. Kalau kita gunakan kata-kata itu terus, maka yang ada di pikiran kita itu terlambat. Tapi kita rubah. Kalau terlambat berarti perubahannya tepat. Oke, baik. Sekarang mari kita rubah. Tidur di UKS atau tidur saat jam istirahat. Boleh nggak sih kita tidur saat jam istirahat? Boleh ya? Boleh, karena jam makan siang kita tidur nggak apa-apa, asal tidurnya jangan di lapangan. Nanti dimarahi orang-orang, ya, karena ada pemainnya. Berarti kita ubah, jadi boleh tidur saat jam istirahat. Istirahat fokus dalam kelas itu adalah untuk menghargai orang lain. Kenapa kok menghargai orang lain nilainya? Bayangkan ya, ketika Ustaz menjelaskan, oh gerak gaya itu begini, kemudian ya makanya nilainya itu yang kita ambil adalah nilai menghargai orang lain. Ya. Tepat waktu nilainya adalah di disiplin. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada dari jadi dari rangkaian tadi ya kita berusaha membuat peraturan sendiri dari kalian. Kemudian peraturan itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi.
Setelahnya kita rubah lagi kalimat positifnya menjadi sebuah bentuk yang lebih mudah diingat, berupa nilai atau keyakinan yang kita pegang di kelas pembelajaran IPA. Ada 5. Yang pertama adalah saling menghargai, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah tertib, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir adalah menjaga sopan santun. Nilai ini sebenarnya teman-teman itu sangat boleh dan sangat disarankan tidak hanya diterapkan di pembelajaran IPA. Kalau kalian di luar, kira-kira nilai ini masih bisa diterapkan nggak di luar kelas kita? Bisa kan? Kalau kita sedang antri misalkan di kantin, kita harus di rumah, ya, ketika di rumah sholat tepat waktu, itu wujud dari disiplin. Tertib, misal lampu merah nggak terobos, itu kan bisa diterapkan di luar kelas kita. Sehingga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa diterapkan di pembelajaran yang lain, tidak hanya di kelas kita. Hanya saja kesepakatan yang kita buat, ya, keyakinan kelas kita itu lebih khususnya ada di kelas 8 di pembelajaran di S. Kesimpulan terakhir, tadi semuanya kan berpartisipasi untuk membuat peraturan. Artinya apa? Peraturan itu sumbernya dari siapa? Dari Ustaz atau dari kalian? Dari kalian. Mungkin Ustaz juga ada berkontribusi sedikit, begitu ya. Karena kita yang membuat aturan ini, maka kita junjung tinggi aturannya, kita junjung tinggi nilainya. Ya. Kalau saya berpesan kemarin begini, di sini kan laki-laki semua, ya. Insya Allah laki-laki semua. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Jangan sampai kita menjadi seorang laki-laki yang esok gede sore tempe, tahu nggak? Paginya kedele, sorenya tempe, dulu bawa omongannya. Maka kita sudah sepakat ini, maka kita terapkan ini bersama-sama. Sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman? Tepuk satu. Tepuk satu jawabnya adalah yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Okay. Tepuk tiga. Tepuk empat. Terakhir ya, ingat-ingat kalau mengalami pembelajaran itu ada tepuk 5, namanya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saja kita bisa bertemu di forum pagi ini, dan saya sampaikan banyak terima kasih karena panjenengan di sela jam mengajar bersedia membantu saya khususnya untuk berbagi dan sharing apa yang sudah saya dapatkan di program pelatihan guru penggerak, yang mana pada sesi kali ini saya ada di modul 1.4 tentang menumbuhkan budaya positif, dan menjadi salah satu tugas dan kewajiban bagi saya pribadi khususnya ketika sudah mengikuti program guru penggerak, maka saya harus memberikan diseminasi atau mengajak teman-teman yang lain. Yang pertama tentu saya sarankan panjenengan semua yang sudah terpanggil di SIM PKB itu untuk mengikuti program ini, karena programnya sangat bagus, luar biasa, banyak ilmu-ilmu baru yang akan kita bisa dapatkan di sana. Yang kedua, saya juga harus mengajak teman-teman sekalian untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang lebih pintar di sini, tapi saya mendapatkan itu lebih dahulu. Saya mengajak teman-teman untuk menerapkan itu, dan di modul ini
yang coba kita terapkan itu adalah budaya positif misalnya. Jadi budaya positif di sekolah kita itu sebenarnya sudah baik gitu ya. Cuman ada sebuah konsep dan kerangka berpikir yang menurut saya itu merubah pemahaman saya selama ini tentang bagaimana kita membudayakan hal-hal positif di anak-anak. Jadi ada beberapa teori di situ, materi yang disajikan, yaitu tentang perubahan paradigma belajar gitu ya. Jadi ada contoh konkretnya begini Ustaz. Kalau misalkan Ustazah Ira itu menggenggam sesuatu ya, dan Ustazah Ira itu meyakini sesuatu itu sangat berharga dan tidak boleh ditunjukkan oleh orang lain. Kemudian Ustazah Arnita itu berperan sebagai seseorang yang ingin membuka tangannya Ustazah Ira. Nah, kira-kira apa yang akan Ustazah Arnita lakukan untuk membuka tangannya Ustazah Ira? Gimana Ustazah? Meminta. Ustazah Ira, apakah ketika diminta jenengan memberikan itu ke Ustazah Arnita? Tidak, Tidak. Karena sangat berharga. Nah, ini paradigma baru, teori kontrol ya, bahwa anak-anak itu punya kekuasaan untuk menerima atau tidak menerima apa yang kita inginkan ya. Sebenarnya yang berkuasa untuk menerima atau tidak menerima itu mereka. Kita itu hanya memberikan pengaruh saja. Jadi memberikan pengaruh, menuntun saja perihal mereka menerima atau tidak menerima, itu kontrolnya ada di diri mereka ya. Sehingga itu yang kemudian merubah paradigma kita bahwa kontrol yang kita berikan itu tidak mutlak ya, tidak mutlak bisa merubah seseorang ya. Nah, dari situ kemudian kita belajar yang namanya disiplin positif, bahwa kata disiplin itu kalau Ustazah Iva memahaminya, kata disiplin itu bagaimana Ustazah? Mengerjakan sesuatu Ya. sebelum deadline selesai. Oke, mengerjakan sesuatu sebelum deadline selesai. Kalau menurut Ustaz Fikar gimana? Disiplin itu bagaimana Ustaz? Disiplin dalam tepat waktu, datang sebelum jamnya. Datang sebelum jamnya. Kalau Ustazah Fitri sebagai wakil kesiswaan, disiplin yang diinginkan ke anak-anak itu seperti apa? Bisa menepati apa yang memang sudah kita sepakati bersama. Bisa menepati apa yang sudah terjadwalkan untuk mereka. Oke. Nah, jadi apa yang sudah panjenengan sampaikan itu memang benar ya Ustazah, bahwa disiplin itu ya berhubungan dengan hal-hal yang sudah jenengan sampaikan, tepat waktu, mengumpulkan tugas, kemudian melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati. Tapi ada satu konsep bahwa disiplin itu sebenarnya berkaitan dengan diri sendiri. Jadi kemauan keras di dalam diri sendiri ya, untuk melakukan sesuatu yang menjadi keyakinannya. Jadi kalau misalkan Ustazah Iva meyakini bahwa tepat waktu itu adalah hal yang berharga, kemudian Ustazah Iva itu berusaha untuk melakukan itu ya, meskipun dia dilihat atau tidak dilihat orang lain, maka makna disiplin itu yang seperti itu. Jadi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, termasuk untuk anak-anak kita. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semuanya supaya membudayakan disiplin positif ini bukan dari kita, tapi dari anak-anak ya. Dari anak-anak. Kenapa Ustaz sadar? Karena ternyata dalam manusia bertindak itu ada motivasi ya, motivasi berperilaku. Motivasi perilaku itu ada 5 ya, yang disebutkan di dalam teorinya di situ ada 5. Yang pertama itu karena mempertahankan hidup atau kebutuhan hidup, kebutuhan untuk hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk bersenang-senang. Yang keempat adalah kebutuhan untuk penguasaan. Yang kelima adalah kebutuhan untuk kebebasan. Nah, kenapa kita harus
mengupayakan disiplinnya dari anak-anak dulu karena 5 hal ini saja. Jadi kita harus tahu bahwa anak-anak atau manusia, semua manusia itu dalam menjalankan sesuatu, ya, termasuk disiplin, itu didasari atas motivasi perilaku. Yang mendasari mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ada 5 ini. Kebutuhan hidup, kita makan, ya, itu kan karena kita butuh untuk hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Pernah nggak Ustazah Iva mengamati anak-anak yang di kelas itu ruangannya nggak bisa diatur? Pernah? Sering. Nah, bisa jadi karena anak tersebut itu ingin memenuhi kebutuhan ini untuk diterima, caper istilahnya. Nah, kemudian yang berikutnya kebutuhan untuk bersenang-senang. Saya pribadi ya, ada beberapa anak di kelas itu ngantuk biasanya kalau saya ajar. Nah, ternyata apa? Ternyata bisa jadi kenapa mereka ngantuk? Karena kebutuhan untuk bersenang-senang ini tidak terpenuhi oleh kita, sehingga dia ngantuk. Yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Anak-anak bertengkar, ya. Kemudian anak-anak ingin menunjukkan powernya di depan anak-anak yang lain, itu ini. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ya. Biasanya anak-anak yang sering komplain dengan aturan-aturan sekolah itu karena ini, karena mereka merasa tidak bebas. Nah, kita itu nanti berusaha Ustazah menerapkan disiplin positif ini didasari atas pertimbangan ini, bahwa anak-anak itu punya motivasi perilaku yang isinya 5 itu. Nah, bagaimana Ustazah kita menerapkan itu? Ada cara jitu ya yang disampaikan di modul ini yang saya kira panjenengan nanti bisa mempraktekkan, karena kemarin saya mempraktekkan, saya minta Ustazah Ismi ya kemarin untuk merekam dan itu efektif ya. Yaitu apa? Yaitu sebagaimana yang disampaikan Ustazah Fitri tadi, bahwa disiplin itu menepati aturan yang dibuat bersama. Nah, ada kata garis bawahnya itu dibuat bersama. Prosesnya bagaimana? Prosesnya melalui penerapan disiplinnya di sini ya, penerapannya disiplin positif itu melalui yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah praktek posisi kontrol. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin saya sempat bahas sedikit ya sama Ibu Wakil Kesiswaan, Bu Fitri, terkait 3 hal ini. Jadi kita memulainya menerapkan disiplin positif itu, yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Jadi dari anak-anak ya, kita itu menggali pendapatnya mereka. Jadi saya kemarin share PPT-nya ke Bu Ismi gitu. Itu jadi yang saya sampaikan sempat saya sampaikan ke jenengan juga ya. Mengawali kelas hari ini kita coba dengan membentuk keyakinan kelas. Caranya adalah mereka yang mengusulkan aturan main yang ada di kelas itu. Jadi mereka mengusulkan aturan mainnya, aturannya apa saja. Dari aturan itu kan biasanya ada yang bahasanya negatif, nggak boleh jajan, nggak boleh tidur, ya, tidak boleh terlambat gitu ya. Nah, kata-kata tidak itu kan konotasinya negatif, terlambat itu kan negatif, ya, tidak boleh tidur itu kan konotasinya negatif semua. Kita ubah menjadi kalimat positif dulu. Bagaimana? Misal terlambat itu kita ubah menjadi tepat waktu. Kemudian tidak boleh makan, itu kita ubah menjadi makan saat jam istirahat. Kemudian tidak boleh tidur, itu kita ubah juga, ya, tidur saat jam istirahat. Ya, kalau memang waktunya istirahat ya silahkan tidur, nggak apa-apa. Nah, ketika sudah kita rubah semuanya, usulan anak-anak tadi, ya aturan yang diusulkan kita rubah menjadi kalimat positif semuanya. Kenapa sih kok dibawa positif? Supaya kesannya ke anak-anak itu yang dinilai mereka itu positifnya. Oh, saya harus disiplin, bukan saya tidak boleh terlambat. Nah, terlambat itu kan karena negatif. Nah, itu kita rubah. Oh, saya harus tepat waktu. Nah, setelah kita rubah, baru kemudian kita tanya ke anak-anak, kira-kira tidak tepat waktu ya,
berusaha tepat waktu, itu nilai apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka tepat waktu. Contoh misalkan nilainya adalah kedisiplinan. Kemudian tidur saat jam istirahat. Kira-kira mereka melakukan tidur ketika di kelas, kemudian tidur ketika jam istirahat, itu beda nggak? Kalau di kelas tidur itu bagaimana kira-kira? Waktu kita kerjakan mereka tidur. Dibandingkan dengan mereka nggak tidur tapi tidurnya nanti jam istirahat. Kira-kira dia pilih yang mana? Tidur istirahat. Saat istirahat. Kenapa? Karena kalau dia tidur saat jam pelajaran berarti dia tidak menghargai gurunya. Maka nilai keyakinannya adalah menghargai. Nah nanti dari situ kita akan dapat keyakinan kelas Ustaz. Saya kemarin di kelas 8D itu dapat keyakinan kelas bahwa di kelas IPA itu harus saling menghargai, disiplin, kemudian tanggung jawab, rapi, ya. Jadi kelasnya harus rapi. Jadi saya kalau di kelas 8D sekarang, setiap kali membuka kelas, saya ingatkan keyakinan kelas kita, kalau masih ada yang belum rapi silahkan dirapikan. Dan saya selalu ngomong begini, bukankah keyakinan kelas ini yang membuat kita? Bukan hanya ustadz yang membuat, tapi kalian juga membuat. Maka ayo kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah itu yang biasanya saya lakukan. Nah kemudian satu saja setelah kita bisa keyakinan kelas ini ya, kita bisa membuat keyakinan kelas. Kira-kira mungkin nggak keyakinan kelas itu dilanggar anak-anak? Mungkin. Ya, sangat mungkin ya, karena kalau Ustaz dari IPA, guru KI, manusia tempatnya salah satu IPA. Bahkan kita sendiri mungkin akan melanggar keyakinan kelas. Nah, maka kita sebagai guru Ustaz, di modul itu kita diajarkan untuk mempraktekkan atau kita harus mengetahui posisi kontrol. Jadi ada 4 atau 5 posisi kontrol. Yang 4 ya, ada penghukum, kemudian ada teman, ada bisa berisi posisi kontrol, ada sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pengamat, ada sebagai manajer. Nah, berarti ada 4. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harus paham kita itu sebagai penghukum kan, kita itu sebagai teman, sebagai pengamat, atau sebagai manajer. Nah, nanti ini kita bagi 2 Ustaz. Jadi kita bagi 2, atau lebih tepatnya kita bagi 3. Karena efek yang ditimbulkan itu berbeda. Kalau sebagai penghukum dan sebagai teman, efek yang ditimbulkan itu ternyata negatif. Maksudnya sebagai penghukum bagaimana? Anak telat, terus mereka datang, kita langsung, kamu telat, sekarang putar 7 kali, komplek. Nah, itu berarti kita sebagai penghukum. Kenapa? Biasanya kriterianya kalau kita sebagai penghukum itu tidak ada aturan yang jelas, aturan yang baku yang mereka ketahui sebelumnya. Jadi sebenarnya aturan keterlambatan itu nggak ada, muter komplek 7 kali. Tapi kita karena sudah marah, anak ini telat, kita hukum, muter komplek 7 kali. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Efeknya apa? Mereka bisa jadi mantau sama kita. Makanya kemarin Ustaz Jeka nanya, Ustaz Jepri kok sekarang jarang berkerengan gitu ya, ngarep anak. Karena ini Ustaz, ya, karena saya mencoba untuk mempraktekkan ini. Yang kedua sebagai teman. Nah sebagai teman ini ternyata juga tidak baik Ustaz. Jadi ketika ada anak nggak bawa buku pelajaran, oh sudah nggak apa-apa nak, ya, pakai bukunya Ustaz aja. Nah, kalau seperti itu, yang ada itu ternyata malah membuat anak bisa ngunjak, bisa ketergantungan. Halah wis gak apa-apa kok yo, ada ustaz-ustaz. Mana mereka nggak mandiri. Nah, kalau pengamat ini beda. Jadi kalau pengamat itu dia melihat aturannya apa, yang mereka lakukan apa. Jadi ini netral. Karena apa? Karena keduanya terlibat antara siswa dengan guru. Ini sama-sama tahu tentang aturan dan konsekuensi. Itu kalau dia pengamat. Sehingga misalnya saya jadi pengamat ya, ada anak terlambat, saya panggil anaknya, saya mengingatkan, apakah kamu sudah tahu tentang aturan yang ada di sekolah
jam masuknya berapa, kemudian kalau kamu terlambat nanti bagaimana. Itu di sini di pengamat. Pengamat ini netral, efeknya netral karena dia paham kita juga menjalankan apa yang sudah mereka ketahui. Yang paling bagus Ustadz untuk memunculkan disiplin positif ini tadi, ya, adalah ini posisi manajer. Kalau Ustadz Fikar itu biasa menyebutnya sebagai coach, ya. Pak Ismi, Ustadz Ismi ini mungkin sudah enggak asing, Ustadz Iza yang merekam di sana, enggak asing itu coach. Tapi kemarin yang kita diskusikan sama Ustadz Fitri gitu ya. Terus apa fungsinya peraturan? Kalau coach itu begini saja. Coach itu mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi langsung ya. Jadi kalau ada anak berbuat salah, itu yang pertama adalah menebalkan identitas. Kemudian di sini ada konfirmasi tindakan. Dan yang ketiga itu ada namanya keyakinan ya. Mengingatkan kembali keyakinan. Jadi menebalkan identitas maksudnya ketika ada anak salah itu kita gali dulu dia salah kenapa. Bukan digali ya. Kalau menebalkan identitas itu kita menerima dulu. Oke nak, nggak apa-apa. Seseorang melakukan kesalahan itu memang wajar. Baru supaya apa? Supaya mereka nggak merasa dijustifikasi, tidak merasa wah aku salah, jelas neraka ini final ya enggak. Ya supaya mereka masih ada motivasi untuk berubah. Kemudian konfirmasi tindakan. Konfirmasi tindakan ini sebenarnya menanyakannya ke sini saja, ke sini nanti, ke motivasi perilaku. Kenapa sih nak kamu kok terlambat? Oh soalnya begini. Kenapa sih kamu kok keluar ke bioskop sama temanmu, teman laki-laki pula? Nah itu konfirmasi tindakan dulu. Apakah dia motivasinya karena dia tidak diterima di keluarganya dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru mengingatkan keyakinan. Jadi kita tanya kembali, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau keyakinanmu atau keyakinan keluargamu? Kalau tidak sesuai, maka nanti di sini juga ada tahapan namanya memandu untuk menemukan solusi. Jadi memandu untuk menemukan solusi. Jadi solusinya itu dari anak-anak sendiri. Terus kalau sudah seperti itu, rencana kamu apa? Ini yang biasanya dilakukan Ustadz Isa. Jadi memang seru saja. Kita diminta juga untuk bisa setidaknya paham dan menguasai BK gitu ya. Jadi seperti itu Ustadz. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya sharingkan yang saya peroleh dari modul 1.4. Jadi masih modul 1. Saya insya Allah masih ada 3 modul yang mudah-mudahan kalau jenengan berkenan nanti saya bisa sharing itu dan berbagi dengan ini. Monggo jika ada yang ingin didiskusikan tentang apa yang sudah kita sampaikan barusan, saya persilakan. Bagaimana? Terima kasih Ustadz Jeffrey, ini juga bekal buat saya karena jadi lebih cooling down gitu ya. Sekarang lihat Ustadz Jeffrey yang awalnya seperti itu ditakuti ya. Iya. Nah ini juga saya punya PR ya mungkin nggak asing ya namanya itu. Nah ini jadi motivasi saya juga ya, jadi nggak melulu menyalahkan anak ini gimana, apalagi dari segi orang tua ya, menurut saya sebagai waras gitu. Jadi ini bekal saya. Terima kasih banyak, semoga kedepannya tambah lancar. Ya mungkin notes yang itu tadi Ustaz ya. Jadi peraturan itu tempatnya di mana? Peraturan, oke, ini yang memang akhirnya bingung gitu ya. Jadi aturan itu saya kemarin sempat nanyakan ya ke fasilitator dan ke pengajar praktiknya. Terus kalau misalkan kita mempraktikkan segitiga restitusi yang dimana konsekuensi itu nanti akan atau dimana solusi itu anak-anak sendiri yang menentukan solusinya gitu.
Terus fungsinya peraturan di mana? Ternyata peraturan itu berfungsi untuk ini saja. Peraturan itu berfungsi untuk membentuk keyakinan kelas, dan kemudian aturan dan konsekuensi itu masih harus dilaksanakan. Jadi aturan dan konsekuensi itu harus dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Contohnya begini, saya studi kasus saja ya. Jadi ada anak bermain basket gitu ya. Dua anak ini kemudian bertengkar, membuat kegaduhan di kelas basket. Nah, akibat dari pertengkaran itu, salah satu anak itu kancing bajunya lepas. Nah, maka ketika mempraktikkan segitiga restitusi ini, nanti kita tebalkan identitasnya, kita konfirmasi tindakannya supaya kita tahu kebutuhan mereka apa. Kemudian ketika mengingatkan keyakinan di sini, ini kita ada konsekuensi dan aturan. Ya, konsekuensi dan aturan maksudnya gini. Kamu tahu peraturannya, kamu tahu apa yang akibat dari tindakanmu itu kamu harus ngapain. Kalian tahu di sini. Nah, ini bisa dijalankan di sini, Ustaz. Ternyata masih bisa dijalankan di sini. Nah, adapun untuk memandu solusinya itu lebih ke future. Jadi kedepannya kamu harus melakukan apa? Jadi kalau di situ dicontohkan begini, kamu kan sudah melanggar, membuat gaduh. Ya, kalau membuat gaduh, maka konsekuensi sesuai dengan peraturan kita, kamu harus meminta maaf. Nah, tetapi ya, kamu masih punya PR ini. PR-nya apa? Kira-kira ada pihak nggak yang dirugikan ketika kamu bertengkar tadi? Kan ada si A yang kancing bajunya lepas. Nah, itu kita nggak serta-merta langsung ganti bajunya, enggak. Biar mereka menemukan sendiri, kita pandu. Kalau sudah seperti itu, apa menurutmu yang harus kamu lakukan? Jadi kita pandu untuk menemukan, meskipun kita sudah tahu jawabannya ya, ya butuhnya aku ganti gitu. Tapi kita tetap pandu untuk menemukan jawabannya itu. Jadi memang agak bias untuk konsekuensi dan peraturan akhirnya ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan nggak bingungnya, karena kita gini ya saya. Kalau jenengan masih awam-awam tentang segitiga restitusi ini, jadi konsep ini itu adalah konsep individual. Benar ya saudara? Kalau coach itu kan secara individu kan ya. Memandangnya itu kan enggak perorangan. Memandangnya perorangan. Tapi untuk mengatur banyak orang, kita tetap butuh ini saudara. Jadi aturan dan konsekuensi itu tetap harus ada untuk mengatur itu. Ustaz, bisa contoh yang sering ya, anak-anak kalau cewek pakai ciput. Pakai ciput. Nggih. Udah diingatkan sampai disediakan di kelas gitu ya, bersama. Udah tahu, besok diulang lagi kayak gitu. Saya tuh sampai pengen buat kayak kertas ditandatangani gitu. Nah, Boleh gitu. misal ya, itu kan sudah kita kasih mereka sudah tahu konsekuensinya apa, kemudian bisa jadi mereka sudah melaksanakan. Kalau diterapkan di itu sedikit. Nah, ini. Maka di sini dalam memandu ini sudah harus ada sampai target misalnya. Target kegiatannya apa? Targetnya apa? Due ya. Kalau saya istilah saya adalah due itu sampai kapan? Ya, deadline-nya kapan kamu bisa mengerjakan itu. Ya. Nah, adapun kalau mereka mengulang kembali itu relapse namanya ya. Misalnya Iza ya, benar kan ya? Jadi relapse. Relapse itu nanti kita harus gali lagi. Gali lagi, muter lagi ke sini. Kenapa kamu melakukan itu lagi? Kenapa kamu relapse lagi? Jadi yang untuk peraturan tadi, karena untuk mengatur banyak orang tetap harus ada, karena ini sifatnya lebih ke personal. Masing-masing individu kita jadi coach mereka. Jadi begitu saya kira. Nanti kalau ada diskusi-diskusi yang mungkin belum terfasilitasi di beberapa menit ini kita, nanti saya bisa tanyakan juga ke fasilitator atau ke pengajar praktik. Intinya kita sama-sama belajar, saya juga belajar, panjenengan belajar, murid-murid kita juga belajar. Dan terakhir saya mohon maaf karena saya harus memakai baju pramuka ya. Dan ini karena kan kita nanti juga mengajar pramuka, sehingga kayaknya kok
siswa menjelaskan ke gurunya gitu kan. Jadi jangan seperti itu ya teman. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah panjenengan sediakan untuk sharing dengan saya dan membantu saya untuk mengamalkan ya, yang menjadi atau yang apa yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa video yang sudah saya lakukan untuk mempraktekkan apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang bagaimana memunculkan budaya positif di sekolah. Sebelum saya mempelajari modul ini, tentu banyak sekali miskonsepsi dan juga salah persepsi terkait bagaimana kita sebagai seorang guru menerapkan disiplin positif di sekolah. Untuk itu, mudah-mudahan dengan sebuah langkah kecil, langkah perubahan untuk memunculkan budaya positif di sekolah yang sudah kita lihat bersama tadi bisa merubah mindset kita untuk lebih baik lagi dalam mempraktikkan dan membudayakan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Salam guru bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.